juga sekarang CEO juga, penyiar juga gitu kan. Di Prambors masih wakil. Oh, wakil. Di Prambors masih wakil CEO, belum CEO. Oh, belum CEO. Insya Allah ya jadi CEO ya, Mas. Ya tahun depan lah. Maaf ya Mas, bercanda. Amin. Semoga lancar, Amin Mas. ya Allah. Nah, itu ada koreksi lah dari orang gitu loh. Rata-rata sih suka ya. Enggak. Enggak. Halo, balik lagi dengan gua Raha di podcast Ekrafisme. Kali ini gue mau ngobrol dengan salah satu penyiar yang mungkin kalian sering dengar suaranya. Siapa lagi kalau bukan Mas Ilham Ramdana. Halo. Halo Mas, Raha. apa kabar? Baik banget. Lu gimana? Alhamdulillah sehat. Lagi kerjain project apa nih? Kayaknya lagi banyak banget project nih. Ya, alhamdulillah lah. Ini sekarang sama Ekraf. Iya. Ntar tanggal 8 kita sama ada salah satu festival dan kementerian juga. Lagi gitu aja sih, muter-muter. Lagi banyak kolaborasi juga ya katanya. Iya, lagi banyak kolaborasi. Anak-anak muda gitu atau kementerian juga lagi banyak ya? Iya, kalau kementerian sih lagi jalan sama Ekraf kan sekarang. Iya. Kemarin baru tanda tangan sama Bang Menteri juga. Terus yang gue bilang 2 minggu lagi sama UMKM. UMKM? Iya. Oh, UMKM, Kementerian UMKM Kementerian gitu. UMKM, betul. Di daerah atau di dalam kota, Mas? Di Gambir Expo. Jadi dia bikin acara gitu, festival. Namanya Koplo Keliling. Jadi festival gede, koplo sama UMKM digabungin jadi satu. Koplo sama UMKM Iya, jadiin betul. Seru. Nah, Mas, gue mau tanya-tanya sekaligus ngobrol sebentar ya sama lu nih. Iya. Kan lu nih sebagai penyiar yang udah lama banget lah ya, gitu. Udah senior banget sebenarnya gitu. Kagak anjir, senior banget. Tua amat. Banyak Kagak lah. banyak banget gitu yang anak-anak muda yang banyak dengerin program-program lu. Nah, gue mau tahu dong gimana sih lu berangkat jadi penyiar gitu. Apakah memang dari kecil suka sama industri radio ini atau seperti apa? Sejujurnya gue SMP nggak terlalu berteman. SMA nggak terlalu berteman. Oke. Nah waktu masuk kuliah itu pertama gue masuk teater dulu. Teater dulu, Iya. ekskul gitu ya, Mas, ekstrakurikuler. Iya, waktu kuliah nih. Oke. UKM. UKM. Teater. Abis itu gue iseng-iseng cobain denger radio. Pertama kali gue denger radio Prambors waktu itu. Oh, Prambors. Pertama kali Prambors. Iya, di kosan waktu itu deket kampus. Oke. Gue dengerin radio Prambors yang siaran Daging Desta. Oke, iya. Waktu itu gue lupa topiknya apa. Tapi gue kirim SMS tuh. Pertama kalinya gue kirim SMS ke sebuah radio, ke Prambors. Oke. Gue SMS, ada telepon. Oke. Gue angkat. Halo Ilham ya? Iya. Desta nih dari Prambors. Gue langsung, wah gila. Akhirnya gue ditelepon, gue inget banget dialognya. Halo Ham, Desta nih dari Prambors. Iya. Oh iya, wah asik. Gue bilang gitu kan. Gimana cerita lo? Gue ceritain, dang. Dia ngomong, Ging, seru nih Ging, kita onerin gitu. Gue masih inget banget dialognya. Oh, pertama kali tuh ya ngobrol sama Mas Desta juga ya? Iya, pertama kali. Akhirnya ditelepon, on air ngobrol, begitu tutup. Gue langsung bilang, gue harus jadi penyiar Prambors gitu. Oh itu, Iya. jadi landasannya itu ketemu sama ngobrol sama Mas Desta, terus pengen jadi penyiar Prambors ya? Iya, betul. Itu maksudnya kan banyak radio di Indonesia gitu ya Mas ya? Maksudnya kenapa Prambors yang lu dengerin gitu? Atau memang ada satu program yang lu suka banget gitu di Prambors? Gua nggak inget ya, cuman waktu itu gue dengernya Prambors lah lagi di kosan. Habis itu gue bilang kan, gue harus jadi penyiar Prambors. Akhirnya gue daftar radio kampus. Habis itu masuk radio kampus, siaran 2 tahun kalau nggak salah. Habis itu gue Prambors tuh punya lomba siaran antara radio kampus waktu itu. Ada Binus, gue dari B-Voice, terus juga ada London School. Okay. Terus ada Interstudy, terus ada Mercu Buana sama Atma Jaya. Oke. Berjalan, juara 1 lah kita. Oke. Hadiahnya adalah siaran di Prambors setiap weekend selama sebulan. Selama sebulan itu Selama ya? sebulan, waktu itu gue sama Danang. Oh Danang, Iya. Oke, Danang. Berduaan sama Danang, hadiah siaran sebulan. Pas udah habis kan, gue gak siaran lagi, karena udah habis sebulannya. Dipanggil tuh sama program director Prambors, waktu itu namanya Niken Puspitawangi, gue inget banget. Sekarang dia di Merseyside, di Liverpool tinggalnya. Terus dia bilang, kok gak datang lagi? Dia bilang gitu kan. Gue bilang,
kan hadiahnya udah selesai. Iya, iya. Ya kan nggak apa-apa kalau mau datang lagi kata dia Iya, gitu. Terus gue bilang, ya bayar dong. Gua bilang. Akhirnya ya udah dapat kontrak pertama lah gue di radio sama Danang tuh. Itu kontrak full atau masih kayak 1 minggu atau weekend atau gimana? Oh itu kita siarannya weekend. Weekend semua aja? semua penyiar kontrak sesuai dengan jam program siarannya. Oh gitu. Iya. Weekend Nah, waktu itu gue Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Itu berarti selamanya full time atau gimana? Oh itu nggak, penyiar nggak ada yang full time. Oh, nggak ada yang full time Semuanya ya? part time. Oh semuanya part time Iya. ya? Oh. Sabtu Minggu karena gue masih kuliah kan waktu itu. Nah, gue lihat gitu ya, baca-baca tentang lo, profil lo nih mas. Lo juga influencer juga, sekarang CEO juga, penyiar juga gitu kan. Di Prambors masih wakil. Oh wakil. Di Prambors masih wakil CEO, belum CEO. Oh belum CEO. Insya Allah ya jadi CEO ya mas. Ya tahun depan lah. Maaf ya mas, bercanda. Nah, lu ngebagi waktunya gimana sih mas gitu kan? Ngerti? Iya. Dosen juga kan? Iya, itu emang agak tricky masalah di pembagian waktu tuh. Iya. Kan sekarang gue siaran, kalau dosen gue lagi cuti. Oke. Tapi palingan gue bimbing skripsi aja. Oke. Gue juga masih kuliah kan sekarang. Iya. Belum lulus nih, mudah-mudahan tahun ini lulus. Kuliah di mana ya mas sekarang? Di Unpad. Di Unpad, jurusan Iya. apa? Komunikasi. Komunikasi Iya. juga. Oke. Makanya nungguin lulus, mudah-mudahan tahun ini lulus. Amin. Abis itu akan banyak berkurang deh karena kuliah cukup menyita waktu lah. Gue kan Iya. bolak-balik terus nih ke Unpad, Ke Unpad, bolak-balik. Iya. Besok minggu depan gue pasti ke sana bimbingan. Sampai nanti mudah-mudahan akhir November bisa sidang akhir lah. Amin. Semoga lancar Amin mas. ya Allah. Nah itu sebagai dosen juga, sebagai penyiar juga, sebenarnya ada struggling gak sih mas? Gitu loh. Apa misalnya gue nih mungkin waktu gitu ya, misalnya strugglingnya. Terus ada struggling lain gak sih mas? Waktu sih emang agak ribet ya. Kalaupun gue mengesampingkan pekerjaan lain aja di Prambors saya itu sekarang cukup menyita waktu lah karena kan gue mesti siaran gue setiap hari di jam prime time sore. Habis itu sebagai wakil CEO gue juga mesti menjalin hubungan dengan banyak pihak lah di luar sana. Jadi kayak meeting tuh harus gue kelarin jam 2 atau jam 3 tuh harus udah selesai meeting karena jam 4 gue harus sampai kantor. Habis itu biasanya pulangnya kalau nggak meeting lagi main padel. Oh main padel. Kalau weekend main tenis kayak gitu-gitu lah. Aktif banget kayaknya ya mas. Besok Senin nih malam udah ada ini nih jadwal main mini soccer. Main soccer. Olahraga juga ya tetap harus terus ya. Kalau enggak kayaknya gue staminanya rusak jadi gampang capek gue kalau Iya, olahraga. iya, Makanya secapek benar. apapun ya gue sempetin lah olahraga gitu. Iya. Nah, pertama kali switch gitu dari, kan lu juga ngonten gitu ya mas ya. Nah itu switch dari penyiar ke influencer itu gimana gitu? Apakah memang ada, gue pengen jadi influencer juga lah gitu atau gimana? Sebenarnya sih waktu itu kan gue selesai di Prambors itu 2022 ya. Oh iya. Itu followers gue cuma 20.000 tuh sebenarnya. Iya. Karena gue nggak terlalu into sosial media lah waktu itu. Iya. Nah terus gue ada kantor. Kalau lagi banyak project kita sibuknya luar biasa kan. Iya. Tapi kalau misalnya ada beberapa waktu yang lo akan tidak terlalu sibuk lah gitu kan. Nah tuh anak-anak kantor gue pada, mas lu daripada gue nggak ngapa-ngapain nih, ngonten aja kita gitu kan. Terus gue bilang kontennya apa ya terserah lu. Akhirnya gue cobalah sebuah hal yang gue senangi. Iya. Fun fact, Fun fact trivia gitu. yang kayak gitu-gitu kan. Akhirnya ya udah bikin itu, tidak berpikiran bakal jadi gede, bakal jadi apa, udah gue jalan aja. Toh ini hal yang gue suka, biarin aja gitu. Ternyata orang-orang suka, ya lumayan banyak lah. Tapi walaupun gue udah lumayan lama nih nggak ngonten apa-apa ya, udah lumayan lama nih postingnya. Konten sama posting kan beda ya. Kalau Iya. konten kan memang lu persiapkan gitu. Kalau Iya. postingan ya lu foto nasi padang lu juga lu bisa posting ya kan. Iya, kalau konten kan ada konten plan-nya gitu, Iya. lo mau buat apa gitu, targetnya Bener. mana gitu-gitu kan. Iya, gue udah lama juga sih tidak ngonten lah ya. Cuman mungkin ya mulai awal tahun kali ya nanti gue mau bikin lagi sih. Ada beberapa hal yang sekali lagi gue suka gitu. Karena gue nggak terlalu peduli lah kalau hal-hal lain. Yang penting gue suka jalaninnya happy ya udah gitu aja. Iya. Nah, sebagai seorang penyiar mas gitu, kalau lu sendiri gitu lah, kan anak-anak muda gitu banyak banget yang dengerin siaran lu gitu lah. Ya mudah-mudahan. Nah, anak muda ini misalnya juga mau turun ke penyiaran gitu, itu gimana sih mas triknya gitu? Atau emang ada caranya nggak sih untuk jadi penyiar gitu? Paling gampang sih yang pertama adalah lo ikut radio kampus ya. Itu yang paling gampang menurut gue tuh shortcut yang
the best shortcut lah kalau misalnya lu mau siaran gitu. Yang kedua, lu coba bisa bikin konten lu sendiri di sosial media lu. Kalau misalnya emang bagus nih, opportunity-nya akan lebih besar daripada lu tidak ngapa-ngapain. Karena kita bisa ngelihat kayak oh berarti lu punya interest, lu punya karakter, lu punya kreativitas, lu mau ngerjain, kan kita bisa lihat itulah. Jadi kalau sekarang kalau emang pengen sih dari kalau nggak dari radio kampus, terus lu dekat lu main ke radio-radio yang lu pengen lu masukin. Kalau nggak ya dari konten sih, lu cari konten yang sesuai dengan kesukaan lo. Ya udah, siapa tahu nanti ketika lo daftar nih, wah oke nih orang gitu. Dibandingin lo tidak ngapa-ngapain gitu. Kalau jadi penyiar itu perlu belajar nggak sih Mas? Emang ada bakatnya gitu atau gimana sih? Tergantung levelnya ya. Kalau misalnya emang yang jago banget nih, itu udah pasti bakat lah. Iya. Lu tambahin belajar dia bakal jadi bagus. Iya. Tapi kalau misalnya bakat dong juga nggak bisa karena kan lu kalau misalnya siaran nih, lu pernah lah pasti sebagai host gitu ya, lu nemuin orang kalau misalnya lu tanya dia jawabnya terlalu singkat gitu. Iya. Nah itu kan bukan berarti dia nggak bakat, siapa tahu dia tidak tidak mau belajar misalnya kayak gitu. Apalagi siaran, lu tuh cuman dikasih tahu kayak bahas ini ya LRT mogok. Udah, lu cuman dikasih tahu itu, dikasih bahan berita ya lu baca. Ya kalau penyiar yang standar nih, lu akan ya udah lu bacain aja. Tapi kalau lu penyiar yang agak oke ya, lu akan cari videonya, cari apanya. Jadi kalau misalnya baca kan lu cuman kayak kalau mau udah LRT mogok nih orang-orang disuruh jalan, bayangin sekilo bla bla yang berita bla. kemarin itu kan. Iya. Tapi kalau misalnya lu bisa lu nonton dulu, lu akan kalau udah gila nih. LRT mogok lu bayangin aja, mereka tuh jalan sekian ratus meter di atas jalanan ya. Itu jalannya setapak pendek banget. Lu mesti nyebrangnya tuh kayak semacam jembatan dari besi gitu. Kecil banget, lu nyebrang, lu jalan di pinggir sambil pegangan sebelah kanan jalan tol, sebelah kiri. Lu bayangin, lu geser dikit pindah alam. Lu bisa cerita kayak gitu. Dibandingin sama lu cuman baca, berarti lu penyiar yang terlalu standar lah gitu. Gitu sih. Jadi kalau misalnya lu tanya perlu belajar apa enggak? Kita sangat perlu belajar, kita sangat perlu update, baca update musik, baca update segala macam. Sekarang lu tau nggak Taylor Swift terakhir baru aja ngeluncurin album judulnya apa? Apa? Peng judul Peng? Tahu nggak lu? Nggak tahu, belum tahu. Judulnya tuh Life of a Showgirl. Oke. Gua kan tidak kelihatan seperti Swifties kan. Yes. Cuman kan ya udah, gue mesti update itu. Gitu. Kayak Zayn Malik baru kolaborasi musik sama salah satu member Blackpink. Iya, member Blackpink tahu. Judulnya apa? Judulnya itu gue agak-agak lupa. Cuman itu lihat di berita sih seperti itu. Nah, kan hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya bukan gue banget kan. Gue tidak seperti Directioners atau gue nggak kayak Blink. Sebutan buat fansnya Blackpink. Tapi ya kita mesti baca-baca aja kayak gitu-gituan. Berarti lebih ke riset gitu ya Mas ya? Lu pasti ngeriset gitu ya? Iya, riset, update gitu-gitu deh. Kalau enggak nanti siaran lu terdengar bodoh gitu loh. Kayak misalnya lu cuman baca, lu cuman apa gitu. Nah itu gue mau minta pendapat lu Mas. Kalau sekarang tuh industri radio itu seperti apa sih Mas? Gitu. Kalau pandangan lu nih. Ya, pada bilang kan industri radio lagi sunset nih. Padahal sih emang iya. Gak salah gini kan. Mungkin ada beberapa hal yang terdengarnya tidak seru karena bisa dibilang kalau lihat podcast nih ya. Gue lihat podcast nih. Pada bilang gini, ya iyalah yang punya yang ngurusin udah tua-tua nih. Pendengarnya selalu berubah. Penyiarnya selalu berubah, manajemennya nggak pernah berubah, orang-orang tua yang ngurusin. Lu tanya si manajemen ini tentang update anak zaman sekarang, tentang sosial media, tentang tren, tentang apa, mereka tuh nggak bakalan ngerti. Gua garansi deh. Mereka tuh nggak mungkin lah sehebat anak-anak muda yang sekarang gitu loh. Nah, banyak yang bilang tidak terlihat tidak seru, karena tadi yang ngurusin orang-orang tua, inovasinya kurang. Kayak gitu, walaupun ya beberapa radio gede emang masih seru-seru aja sampai sekarang gitu. Tapi kan kalau secara keseluruhan yang main cuma 1-2 radio doang. Jadi secara keseluruhan industrinya tuh terlihatnya jadi begitu. Padahal masih ada kok beberapa radio yang masih seru banget gitu. Gue juga kalau misalnya di mobil tuh masih sering banget dengerin radio sih Mas. Lu peres lu.
Iya, karena emang enak aja gitu ya untuk nemenin misalnya kita lagi bawa mobil atau apa gitu. Iya. Karena menurut gua ketika bawa mobil itu lebih hidup aja gitu radio. Apalagi Iya. misalnya ada siaran-siaran atau program-program yang seru gitu kan. Aha. Terus bisa apa namanya request lagu dan lain-lain itu seru banget gitu. Dan sampai sekarang mungkin menurut gua ya masih ada pasarnya tuh masih besar, Mas. Untuk radio itu menurut gua. Secara number sih, apakah pasarnya besar? Besar banget ya Iya. sebenarnya. Iya. Kalau dari survei-survei, dari perusahaan survei yang kita lihat lah selama Iya. ini gitu ya, itu jumlah pendengarnya masih gede. Itu yang Iya. pertama. Yang kedua, kemarin kita bikin acara namanya Awesome School Fest di Oke. Ancol. Oke. Itu juga gede lah gitu. Itu tiketing kita hamin sebulan udah habis. Orang-orang minta tiket lagi, kita lempar 1.000 habis hari itu juga. Kita lempar 1.000 habis hari itu juga sampai Banyak banget tuh minatnya ya. Nah itu dia, kita lempar lagi 1.000 habis hari itu juga. Sampai kita nggak bisa nih kayaknya udah stop gitulah. Maksudnya kalau sebenarnya sih kalau yang lain mau melakukan hal yang sama mungkin juga tidak sesusah itu sih. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya dilihat apakah prospeknya masih oke itu masih oke banget lagi kayak kita nih Aircraft kan kita kerja sama. Iya. Kemarin gue ngumpulin berapa belas radio Hamin 1 datang semua. Semuanya ya. Barusan nih, ini kita by the way tapping di hari Minggu ya, Minggu. tanggal 25. 25. Tanggal 25, barusan ada anak-anak radio Unpad belasan orang dari Jatinangor ke sini loh. Bela-belain, Iya, ya kan? iya. Maksudnya kalau kita bikin apa-apa tuh kayaknya orang tuh masih oke kok, Iya. makanya ayolah kita bikin lah gitu. Nah, kalau di radio sendiri sebenarnya kedepannya itu akan seperti apa sih Mas? Maksudnya dengan sekarang dengan ada modernisasi gitu, ada AI atau apa gitu. Menurut lu itu bisa menggantikan nggak fungsi nanti dari penyiar atau gimana? Sebenarnya sih kalau bisa menggantikan atau enggak mungkin bisa. Cuman sejauh mana dia bisa menggantikan? Iya. Karena kan kalau misalnya lo ngomongin penyiar radio nih kita ngobrolin kayak lo ngobrol sama temen deh. Iya. Lo kalau misalnya temen lo digantiin AI mau nggak? Kayak Kan nggak mau. nggak seru juga gitu Nah, ya. itu dia. Template gitu ya Mas. Itu dia, lu jadi template. Walaupun sekarang tuh kita bisa memasukkan karakter ya. Gue pengen karakternya begini, cara ngomongnya gini, apa segala macam. Cuman menurut gue tetap human, Ada rasa nggak sih Mas? irreplaceable lah Iya. gitu ya. Human tuh nggak bisa digantiin. Iya, iya. AI ya udah silakan aja jalan. Kita juga pakai kok AI kalau misalnya kita mau bikin skrip, kalau kita butuh informasi-informasi tambahan yang kita sifatnya cepat butuhnya, kita Iya. pakai AI. Cuman kalau gue pribadi, gue nggak terlalu suka pakai itu ya. Gue lebih suka cari sendiri. Gue bisa connecting the dots gitu loh. Gitu. Berarti sebenarnya itu sebenarnya membantu juga gitu ya. Cuman Membantu. kayaknya di radio itu emang perlu rasa sih Mas. Maksudnya ada rasa yang manusia tuh nggak bisa di replace gitu ya. Iya betul, Fungsinya, betul, gitu betul. ya. Jadi kalau orang mau bikin radio AI gini-gini ya terserah aja silakan. Cuman gue sih nggak ini ya sama sekali. Gue Nggak. orang yang human banget soalnya. Oke. Nah, kalau sebagai penyiar gitu, nih kita bisa melihat misalnya anak-anak muda gitu yang tadi gue ceritain juga misalnya anak muda mau terjun ke penyiaran dan lain-lain gitu kan. Nah, sebagai penyiar ini pernah nggak ada yang misalnya nggak suka gitu loh dengan nih Ilham nih sebagai penyiar misalnya suaranya kurang masuk atau misalnya ada koreksi lah dari orang gitu loh Mas. Rata-rata sih suka ya. Rata-rata Enggak. Kalau itu mah pasti ada aja. Cuman enggak biasa sih nggak terlalu banyak kok. Gue belum pernah sih kayaknya dikritik gitu kan, maksudnya. Seingat gue sih belum pernah sih. Belum ada berarti ya. Iya, tapi ada pernah mengkritiknya ke Prambors gitu. Penyerang ini begini dong, penyerang ini itu mah ada aja lah. Kita nggak terlalu kita dengerin aja. Tapi kalau cuman mengkritik kita ya udahlah, namanya juga dia pendengar, dia peduli, that's why dia mengkritik kan. Cuman kalau ada yang terlalu jauh itu juga nggak terlalu peduli, bodo amat gitu. Oh, oke. Berarti salah satu misalnya masukannya mungkin ke Prambors ya, bukan langsung ke penyiar ya gitu ya. Iya rata-rata gitu sih. Tapi kalau misalnya ada yang bilang ke gua, Ham ketawanya jangan gitu misalnya gitu ya. Iya. Ham topik lo bawanya harusnya begini, Ham ini begini. Gue sih akan happy ya. Berarti dia dengerin dan mengamati gitu. Betul, Gue akan wah betul. terima kasih banyak. Betul. Tapi kalau cuman yang siaran lo jelek, siaran lo ini, gue sih nggak peduli, bodo amat. Tapi kalau misalnya ada panjang gitu ya, Iya. wah lo harusnya gini-gini, gue Iya. sangat berterima kasih. Iya. Itu kayak masukan yang membangun juga ya. Iya betul. Kalau cuman ngata-ngatain gue kayak ya elah. Bisa Capek lo. mengkritik tanpa solusi gitu Iya. ya, ada apa. Nah, ngomongin tentang Prambors sih Mas.
Dan lu juga kira-kira ada nggak sih kolaborasi yang sebenarnya lu wah banget gitu loh selama ini tuh yang lu inget terus nih kolaborasi gitu. Kalau yang wah banget sih ada, mesti gini, gue tuh cukup sensitif dan agak-agak melankolis ya. Maksudnya dalam hal mengerjakan sesuatu gitu. Yeah. Gue jadi kalau misalnya ada kolaborasi, gue tuh happy lah gitu dan gue akan kerjakan walaupun kecil ini akan jadi sewah mungkin gitu. Kayak waktu itu gue iseng-iseng bikin motoran bareng Ilham tuh sebelum pandemi kan. Abis itu dibeli sebuah brand ratusan juta. Kita tadi cuma ber-25 nih. Karena gue hari Kamis gue bilangnya kalau muda besok Minggu motoran nih tapi 25 motor aja ya. Hari Jumatnya udah penuh 25 motor, kita jalan 25 motor. Abis itu dibeli salah satu brand besar, kita dibayar ratusan juta, akhirnya tuh hampir 200 motor. 200 motor tuh Mas? Iya, kita jalan-jalan di Jakarta. Lu tahu nggak waktu Raisa kawin, itu yang nyanyi namanya Johnny Stimson. Iya. Nah, kita cuma acara motoran aja, yang nyanyi Johnny Stimson. Lu bayangin seberapa wahnya gitu loh. Iya. Setiap hal kecil kita coba bikin jadi wah gitu. Itu tuh buat gue memorable karena setelah si motoran bareng Ilham itu Prambors bikin Prambors Unmoored di berbagai kota. Nah, maksudnya gue happy lah. Terus kita ada kolaborasi waktu itu belajar radio. Jadi gue bikin komunitas namanya Belajar Radio. Kita ngajarin tentang radio gratis gitu ke orang-orang yang pengen belajar. Kita dapat support salah satu airline waktu itu kita jalan ke 5 kota tuh, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya sama Medan. Kita jalan ke radio-radio kampus. Makanya akhirnya kan kita bisa jalan sama Ekraf yang lomba siaran antara radio sejak Jabodetabek yang nanti kita akan geser ke Jawa Barat, Jawa mana segala macam. Nah itu kan dimulai dari situ gitu. Kalau kita kecil lah bikin wah tuh sampai gede juga akan wah, terasa lah feel-nya gitu loh. Tuh sih. Nah program-program itu lu sebenarnya agak perfeksionis nggak sih Mas untuk kolaborasi gitu? Maksudnya lu punya ide sendiri nggak sih sebagai seorang penyiar? Gue pengen kolaborasi sama ini aja atau gimana gitu kira-kira? Kalau itu sih gue enggak ya. Gue lebih idealismenya aja adalah kalau bikin sebuah hal yang bagus deh gitu aja. Kalau kolaborasinya mau sama siapa sih? Menurut gue kita open aja ya. Kayak ya sama Ekraf, sama kementerian lain, sama produk, sama apa. As long as tidak sara, tidak ini atau misalnya brand-brand sekarang yang lagi diboikot gara-gara pro Israel, nah gue juga males gitu. Tapi kalau yang lainnya mah gue aman-aman aja. Aman-aman aja ya kalau misalnya yang lain-lain. Nah idealis itu dari orang-orang tuh lu sering dengerin gak sih Mas? Maksudnya orang-orang tuh ngasih, Mas Ilham kayaknya lebih bagus kayak gini deh, lebih bagus kayak gini. Apa lu tetap mempertahankan idealis sendiri sebagai seorang penyiar gitu? Kita kan kerjanya tim ya. Sebuah program siaran yang bagus adalah karena timnya bagus, bukan karena penyiarnya bagus gitu. Tapi harus semuanya nih. Jadi tim gue tuh bersepuluh di siaran sore. Rame kan? Penyiarnya gue doang. Timnya 9. Sama gue jadi 10. Kita tuh semuanya selalu diskusi lah. Apa-apa dari mulai lead program, dari mulai produser, dari mulai operator, dari mulai anak magang. Semua tuh kita sangat open for any discussion lah gitu. Lu mau ngomong apa, gue tampung, gue terima, selalu kayak gitu. Cuman gue bilang juga sama mereka, tetap aja ya kalau kita deadlock yang ambil keputusan gue, karena gue yang tanggung jawab, gue bilang gitu. Berarti tapi kalau yang lain sih gue open banget. Keputusannya itu terakhir dari lu ya, karena lu sebagai penyiarnya juga gitu ya, gimana yang baiknya. Kalau deadlock ya, biasanya sih kita keputusan tim. Setuju ya, deal, aman. Kalau misalnya jangan deh gini, tapi deadlock nih, ya udah gue ngambil keputusan. Tapi mostly tim kok. Kayaknya belum ada deh deadlock kita. Nah, kalau lu tuh sebagai seorang penyiar gitu, ada gak sih Mas hal-hal yang dilakukan sebelum lu siaran? Misalnya, gue ngopi dulu lah gitu biar lebih nyantai gitu. Atau apa yang lu lakukan nih sebelum lu siaran gitu misalnya? Apa ya? Gak ada sih. Gak ada. Kayak ngopi atau misalnya ngobrol dulu atau brief atau apa gitu sama. Atau lu belajar public speaking dulu gitu untuk bisa bicara gitu atau gimana? Mostly sih nggak ada ya. Terutama sekarang nih, ketika selain siaran, gue ada tanggung jawab lain. Gue tuh nggak sempet lah buat kayak gitu. Palingan seenggak-enggaknya kita brief dulu deh, singkat nih. Misalnya setengah jam atau 1 jam sebelum acara kita brief dulu. Tapi juga seringnya gue kadang-kadang datang siaran jam 4, gue datang jam 4 kurang 30 detik, bisa kayak gitu kan. Datang langsung,
Oke kalau muda langsung kayak gitu, udah jingle gue udah nyanyi, udah nyala gue baru datang yang kayak gitu-gitu tuh juga cukup sering. Tapi kalau misalnya kita waktunya ada, itu pasti kita brief dulu sih, sekitar 1 jam atau 30 detik sebelumnya. Kalau dulu waktu gue siaran doang, kita di Blok M Aditya Warman tuh di dekat kantor kita ada warung pengkolan tuh. Iya. Kita sebelum siaran dari jam 2 kita nongkrong dulu di situ, Iya. ngobrol, ketawa-tawa, bercanda-canda sampai enak. Udah panas baru masuk ruang siaran gitu. Nah itu materi-materinya lu sering baca dulu gak sih Mas? Maksudnya ketika siaran lu baca dulu materinya atau gimana gitu? Kalau awal-awal gue selalu baca, karena gue minta ketika lu membahas sebuah materi harus ada riset tambahannya nih, Oke. biar siarannya terdengar cerdas lah gitu. Kayak misalnya waktu itu deh, lagi ada obrolan katanya anak sekolah mau dimasukin sekolahnya pagi banget, sekitar jam 5:30 misalnya gitu kan. Iya. Nah kita bacain beritanya, cuman lu akan jadi penyiar super standar kalau cuman oke ini bacanya jam kita masuk sekolah jam segini gitu kan. Tapi kita pengen mencoba lebih sedikit lah, kayak kita bandingin ya negara-negara lain masuk sekolahnya jam berapa sih. Kita bagi zonanya, ada di Afrika jam segini, di Asia jam segini. Ternyata di negara-negara maju kayak Jepang, Finlandia, Amerika tuh jam segini. Jadi ke conclusionnya adalah, kesimpulannya adalah jam sekolah pagi nggak ngaruh men sama kepinteran lu gitu. Iya. Jadi kalau misalnya gitu kan kita bisa ngambil kesimpulan berdasarkan data-data lain gitu. Nah kalau hal-hal seperti itu tuh Mas, itu butuh jam terbang gak sih? Maksudnya bisa lu sebagai penyiar tuh kan selancar itu gitu. Itu butuh jam terbang juga atau pengalaman atau lu ada belajar lagi nggak di misalnya di workshop atau apa sebagai seorang penyiar atau gimana gitu? Buset, gue belajar mulu kerjaan gue. Kerjaan gue kalau misalnya nih gue udah siaran di Prambors aja, gue waktu itu pernah ngambil sebuah kelas di Talk Ing. Yang ngajar Erwin Parangkuan, Becky Tumewu gitu-gitu tuh. Terus sekarang nih kalau gue ngambil sertifikasi BNSP, jadi asesor misalnya kayak gitu kan. Terus kalau weekend gue sering banget ngambil kelas-kelas online gitu tentang public speaking, tentang digital marketing, tentang ya hal-hal seperti itulah. Jadi akan membuat keep your mind sharp gitulah. Kalau enggak lu susah nanti karena kita kalau penyiar lu mesti ngomongnya tektoknya cepet banget. Benar. Kemarin deh gue di sini gue nginterview 4 deputi yang dia ngomongin satu blockchain, satu lagi ngomongin fashion, satu ngomongin musik, atau ngomongin desain atau ngomongin apa. Kalau lu tidak pintar, lu akan kesusahan ngobrolnya. Makanya gue hampir tiap paling nggak tuh sebulan 1 atau 2 kali gue pasti ngambil kelas online gitu di weekend. Nah ini last question Mas. Lu sebenarnya ada harapan nggak sih Mas untuk industri radio gitu? Karena kan sebenarnya televisi dan radio itu kan masuk 17 subsektor ekonomi kreatif ya. Itu kedepannya lu harapannya apa sih gitu? Apakah misalnya lebih pemerintah tuh lebih support lagi atau lebih kasih medium gitu loh buat teman-teman penyiar atau seperti apa? Kalau itu sih pasti kalau support. Salah satunya pengen lah gue juga ngasih masukan di undang-undang penyiaran yang baru. Karena ada beberapa hal yang menurut gua di konvensional, maksudnya gini, gua nggak ada masalah sama sekali sama digital. Toh gue juga melakukan banyak hal di digital gitu kan. Maksudnya dari gua pribadi atau Prambors lah gitu ya, nggak usah guanya pribadi deh. Nah, tapi ada beberapa hal yang menurut gua tidak adil antara digital sama terestrial, sama media konvensional. Sedangkan yang banyak menyerap tenaga kerja yang sekarang ya mungkin bisa dibilang di kita lah. Kayak di Prambors kita karyawan 180. Tapi kalau lu cuman media digital kecil karyawan lu paling cuman berapa? Gua nggak menyalahkan sama sekali. Itu bagus banget. Mereka paling nggak bisa berdikari. Tapi secara regulasi menurut gua banyak ketidakadilan gitu. Jadi harapannya sih kita nih yang radio-radio ya walaupun sekarang ada ya namanya PRSSNI. Mereka juga berkumpul membahas banyak hal. Tapi gue tidak ada di sana karena ya maksudnya biasanya ya CEO gue ada di sana gitu-gitu, gue gak ada di sana. Gue juga nggak tahu apa yang mereka bahas. Tapi kalau di kita sih di anak-anak mudanya gitu ya, kita juga sering diskusi lah sama radio-radio lain. Harapannya sih kita bareng-bareng bersatu men-encourage yang belum bikin sebuah atau banyak hal yang bisa bikin seru, mereka bisa bikin. Jadi secara industri terlihat sangat seru lagi gitu. Nah, Berarti sebenarnya salah satu masukannya gitu ya, itu support dari pemerintah itu harus full
banget ya buat Full banget. dan mungkin dukungan sama orang-orang yang stakeholder dan lain-lain dan anak-anak muda gitu ya Mas ya untuk bisa terus hidup nih untuk radio dan lain-lain gitu ya. Iya, begitu dah. Nah, mungkin terakhir Mas ini ada games Oke. gitu. Ini pertanyaan cepet aja gitu. Nanti gua akan nanya 2 pertanyaan gitu. Kira-kira lu pilih yang mana? Oke. Oke. Lu mengeluarkan 2 pernyataan, gue pilih yang mana gitu maksudnya? Yes. Oke. Gitu. Radio atau podcast? Radio lah. Ngopi dulu baru siaran atau siaran dulu baru ngopi? Siaran sambil ngopi biasanya. Zaman radio atau TV? Gua masih suka radio sih. Ngedengerin suara sendiri di replay atau lihat muka sendiri di video? Dengerin suara sendiri aja dah. Siaran pagi atau siaran malam? Aduh, sulit. Malam. Pendengar setia atau viewer yang viral? Gua lebih ke kalau itu ya, gua viewer yang viral. Oke. Terus ada satu lagi nih Mas, sebenarnya games. Gue mau challenge lu untuk bacain satu kalimat promosi brand lokal dengan 3 gaya yang berbeda Oke. gitu. 1 gaya orang marah, 2 gaya orang sedih dan gaya semangat. Nah kalimatnya nih seperti ini Mas. Mana nih? Kalimatnya. ini. Ya. Oke, marah dulu berarti ya. Ya. Sip. Ekrafisme. Ngobrol kayak gini tuh yang paling seru. Lu makanya kalau lu suka obrolan santai tapi dalam soal dunia kreatif, lu wajib dengerin podcast Ekrafisme. Santai tapi ngena. Awas lu gak dengerin. Cukup marah gak? Cukup marah. Maaf ya. Sekarang gaya orang sedih. Susah lagi gue sedih. Ngobrol kayak gini tuh ya emang paling seru sih. Makanya lu tuh harus dengerin deh obrolan santai tapi dalam gini soal dunia kreatif. Lu dengerin deh podcast Ekrafisme. Ini santai, tapi yakin deh itu ngena banget. Cukup sedih. Gue setia, mudah-mudahan. Nah terakhir nih Mas, gaya yang semangat. Ngobrol kayak gini tuh emang paling seru. Makanya kalau misalnya nih lu suka obrolan santai tapi dalam soal dunia kreatif, lu harus dengerin podcast. Lu harus dengerin podcast Ekrafisme. Santai tapi ngena. Oh. Ya gitu dah. Oke, terima kasih Mas Ilham udah Sama-sama. ngobrol-ngobrol, udah diskusi. Semoga kedepannya kita bisa kolaborasi lagi. Amin. Makasih Mas. Thank you. Thank you, Mas.